Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVTK. Baiklah, selamat datang untuk pembahasan serial kali ini yang akan kita bahas, yaitu Ultraman Oik yang berjudul Oik Menuju Masa Depan. Oke, pada video kali ini mohon maaf juga ya pada teman-teman semuanya karena baru saja membuatnya, karena pada waktu itu ada suatu hal yang harus diselesaikan, dan alhamdulillah pada video kali ini baru bisa aku buat ya. Dan semoga bisa kita bahas berlangsung selama 6 bulan kalau tidak ada halangan. Oke, jadi untuk episode kali ini sangat hangat banget, yang dimana masih membicarakan tentang beberapa teori yang dibahas oleh beberapa ultra fans. Oke, kemungkinan untuk video ini juga akan membahas Ultraman Oik sekaligus untuk mereview beberapa mainan yang akan ku review nantinya nih. Tuh, seperti yang satu ini. Insya Allah akan ku review secepatnya ya, jika tidak ada halangan. Dan semoga teman-teman semuanya bisa menantikan untuk review item yang satu ini. Ya, pokoknya dinantikan aja ya. Jadi, cerita untuk episode pertama yang dimana menceritakan tentang kesehariannya si Yuma bersama yang lainnya itu di saat kejadiannya sudah berlangsung. Yang katanya sekitar 3 bulan yang lalu itu sudah berlangsung sejak kemunculan raksasa misterius. Dan mengenai kejadian K-Day itu kalau tidak salah itu selama 16 tahun itu masih berlangsung sampai sekarang itu juga. Dan untuk si Ishido ini yang ternyata bukan bagian dari tim Skip itu, ternyata dia baru saja ditugaskan oleh atasannya untuk membantu tim Skip tersebut. Ya, ini kan awal mula mereka bertemu bersama yang lainnya. Dan selain itu juga ada beberapa teori tentang kemunculan monster itu juga, yang tidak hanya memunculkan monster yang imut-imut saja, tetapi di sini memunculkan tentang sebuah makhluk parasit ya yang bernama OZ, yang merupakan salah satu parasit yang muncul di sel Ultraman Oik ini, yang bisa masuki seekor monster yang membuatnya jauh lebih agresif. Salah satunya adalah si Shagong yang merupakan monster pertama yang muncul di episode pertama ini. Oke. Kemudian di sini menampilkan tentang betapa agresifnya si Shagong ya, yang merupakan referensi Takong itu di kemunculan Ultraman Jack yang di episode pertama itu tuh sangat persis banget dengan si Ultraman Jack, tapi dibikin lebih ramah dengan anak-anak dan juga keluarga gitu. Lalu dengan awal mereka bertemu antara tim Skip dengan si Ishido ya, yang dimana dia juga menginvestigasi tentang kemunculan monster tersebut, yang dimana di sini awal si Ishido itu bergabung dengan tim Skip ya, tapi ini masih dalam pertengahan sih. Apalagi di saat mereka buntu dalam mengatasi penyelidikan mereka tersebut, di sini si Ishido meminta kopi sebagai solusi untuk jalan keluarnya. Tapi sayangnya di kantor tersebut tidak menyediakan minuman seperti itu ya. Mungkin hanya seperti minuman biasa saja kan, seperti air teh atau air putih gitu. Lalu untuk scan lainnya itu yang dimana tentang awal tim Skip itu beraksi. Ya, di sini menjelaskan juga tentang tim Skip itu bukan bukan sebuah tim pertahanan bumi, hanya sekedar pengarah warga sipil untuk mengevakuasi beberapa warga yang ada di lokasi tersebut ya.
Meskipun bukan seperti Team Force itu yang seperti serial yang lainnya itu, tapi mereka juga memiliki tugas kewajiban mereka untuk melindungi warga yang ada di sekitarnya. Dan di sini pun Ishido sangat impresif atau terkesan dengan timnya Skip itu, walaupun mereka tidak memakai senjata, tetap mereka menjalankan tugas mereka untuk melindungi warga tersebut. Apalagi si Yuma yang sempat melindungi beberapa pekerja di situ, namun diselamatkan oleh si Ishido. Ya, pada akhirnya ia memberi bantuan kepada tim Skip itu. Ya, meskipun sempat pingsan karena reruntuhan batu tersebut, yang pada akhirnya di sini kita dilihatkan tentang Henshin pertama secara perdana di episode pertama. Ya, meskipun bukan awal pertama kalinya ya, tapi kita diperlihatkan yang cukup fresh banget dan juga cukup simple. Dan dimana dia hanya bersama Arc Elisa-nya itu dengan menekan akibnya lalu menyusun kubus tersebut untuk berubah jadi Ultraman Arc. Di sini pun berlangsung selama 3 menit lebih ya. Itu pun berdasarkan rekamannya si Ishido yang pada akhirnya siuman dari kejadian itu. Dan di sini sangat benar-benar mengikuti jalannya si Blazar nih, yang dimana dia sempat memunculkan sebuah tameng yang pada umumnya itu seperti Showa Ultra itu lakukan. Dan tidak hanya itu saja, dia bisa mematahkan tameng tersebut untuk menusuk si Shakong. Ya, di sini memang tidak begitu terkesan seperti episode pertama Ultraman Z dan juga Ultraman Blazar, tetapi pokoknya di episode kali ini mungkin seterusnya itu disajikan dengan cara yang sangat serba simple banget atau sederhana. Ya, pada akhirnya monster si Shakong itu biasa dikalahkan dengan menggunakan Arc Finalize kalau tidak salah ya. Kalau misalnya salah, silahkan kalian komen di bawah ini. Dan disertakan dengan senjata utamanya si Arc Elisa itu dimunculkan sekaligus ya, meskipun tidak secara lama, tetapi singkat dan padat gitu, yang dengan mensaman senjata tersebut menghancurkan parasit yang bernama OZ. Ya, ini parasit yang muncul di tanduk yang sudah ditancap di suatu tempat sekitar 16 tahun yang lalu gitu. Ya, pada akhirnya di sini kita juga diberitahukan yang dimana pada scan yang satu ini ternyata nama Ultraman Arc yang ya diberikan itu ternyata si Ishido, yang dimana dialah yang beri nama Ultraman Arc. Ya, karena baginya masa tidak begitu sopan untuk mengucapkan rasa misterius, tapi alangkah baiknya untuk memanggil nama yang lebih baik untuk dipanggilnya. Dan disinilah si Yuma yang mendapatkan kekuatan cahaya imajinasinya itu oleh si Ishido yang bernama Ultraman Arc. Ya, meskipun ini munculnya seperti si Ryuki nggak sih, yang dimana si Arc ini muncul di hadapan Yuma itu di alam cermin gitu, layaknya seperti petangan kamera itu di serial Ryuki itu. Yang pada akhirnya di sini diakhiri dengan adegan yang dimana si Ishido itu bakalan bergabung atas dipindah tugaskan untuk membantu tim Skip yang disertakan membawa peralatan kopi untuk minum bersama. Oke, jadi mungkin ini pembahasan singkat dan simple juga pada pembahasan kali ini. Mungkin sepertinya masih ada info yang ketinggalan sih, tetapi gua kurang yakin itu cukup penting atau tidak. Tetapi kalau misalkan teman-teman semuanya yang menurut itu penting, kalian bisa komen di bawah kolom komentar ini.
Dan demikian untuk pembahasan episode pertama kali ini ya. Jadi tidak begitu banyak, tapi info yang aku sampaikan ini juga itu merupakan info yang cukup sederhana untuk kita rangkum bersama. Kemudian di sini ada beberapa rumor lagi ya, yang dimana akan memunculkan final armornya si Ark ya, atau bisa dikatakan final form atau power up form yang bernama Galaxy Armor, yang dipandu warna ungu keemasan, yang akan menjadi armor terkuat di pertengahan serial nanti kah? Ya, pokoknya kita nantikan saja. Kemudian di sini juga mendapatkan salah satu rumor yang dimana si Blazer katanya bakalan menjadi special guest di serial Ultraman Arc nantinya. Ya, mungkin ada satu hal yang cukup wajar, yang dimana si Blazer ini kan memunculkan wormhole ya. Bisa saja dengan cara seperti itu bisa menuju ke universe-nya Ultraman Arc berada. Karena rumor mengatakan si Bazanga yang muncul di episode pertama Ultraman Blazer itu ternyata masih ada, dan intinya sih si Bazanga ini mendapatkan armor upgrade itu yang menjadikan badannya itu jauh lebih tebal dibandingkan klasiknya si Bazanga itu. Tapi di sini belum ada info tentang si Captain Gento-nya bakalan comeback di serial Ultraman Arc ya. Tapi masa iya gak ada kesempatan untuk si Captain Gento yang akan berkolaborasi dengan Siuma di serial Ultraman Arc nanti ya. Ya, bisa saja mungkin itu akan terjadi, insya Allah. Oke, jadi mungkin untuk info Galaxy Armor si Ultraman Arc itu, yang dimana katanya akan memiliki senjata yang bernama Galaxer. Jadi mungkin ada apa ya, pedang yang mungkin saja bisa dibikin jadi mode kapak gitu. Soalnya ada kayak X gitu tuh, yang kalimat AXE itu bisa jadi 2 mode atau bisa jadi 3 mode, bisa jadi sih. Yang disertakan bakalan bisa memasang 3 kubus sekaligus. Wah, mungkin antara si klasik yang Solis dan Luna juga bisa tuh, bisa jadi ya. Serta di sini ada mengeset Ultimate Nike Set. Wow. Atau bisa di set jadi Psycho Nike Set yang kedua kah? Soalnya kan yang Psycho Nike Set itu kan sudah ada yang versi Arc Eraser, Arc Cube, dan juga Arc Eye Sword itu bisa jadi. Jadi mungkin itu saja ya yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya. Oh ya, serta lupa ya, jangan lupa untuk Galaxy itu bisa disertakan Arc Cube sekaligus nih ya. Mungkin bisa saja menjadi satu set Ultimate Nike Set yang kedua. Oke. Untuk selanjutnya kita akan menantikan pembahasan episode kedua di video berikutnya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih, semoga terima. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa subscribe di channel YouTube Dokter Sejepke. Apabila pada kesalahan kekurangan setelah apa yang gue mengucapkan pada teman-teman itu terus mohon makan susah saya karena abu-abu kan waktunya sebenarnya yang seperti itu yang seperti itu Allah. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.